isdar min ajaibi qudratihi ma huwa abla min hadza bikatsir. Katanya, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah melihatkan kita di dunia ini dari peristiwa-peristiwa yang luar biasa ya, tentang kekuasaan Allah, dari keluar biasaan kekuasaan Allah yang lebih dari apa yang kita sebutkan ini ya, jauh lebih besar dan lebih mengherankan, lebih menakjubkan dari apa yang kita sebutkan di sini. Ya. Tetapi ada sesuatu hal yang disebutkan oleh bahisin atau para ulama menjelaskan, apabila sesuatu telah dipandang mata, nuzi'a minhul ibrah, tidak menjadi ibrah. Sekarang pamannya, biasa kan manusia dari kecil tumbuh, semua manusia dilihat, kan nggak pernah manusia tadabbur ya. Kok bisa? Kulitnya tumbuh panjang, tangannya, kaki semuanya. Siapa yang buat kekuasaan itu? Tetapi apabila suatu matahari terbit dari timur dan barat, nggak pernah orang tadabbur lagi kan? Kenapa? Karena dia sudah menjadi pandangan mata sudah biasa. Nuzi'at minhul ibrah. Jadi nggak menambil ibrah lagi orang, nggak ambil pelajaran lagi. Karena tidak lagi perlu dipikirkan, nyata adanya. Tapi coba sekarang nih kalau ada seandainya orang memberitakan apa? Itu di Indonesia ada bola, nggak ada yang megang, jalan-jalan sendiri dan hidup sendiri. Besar lagi. Kamu ini gila atau gimana? Pasti orang ngomong gitu ya kan. Bola itu nggak pernah padam-padam. Nggak ada orang hidupin. Dia hidup sendiri. Kamu nggak percaya saya? Nggak percaya saya. Lalu kita katakan matahari itu. Oh, lalu gitu dia kan. Tapi itu makanya sesuatu yang sudah biasa dilihat hilang ibrah. Langit nggak punya tonggak dan terusnya ya kan. Ya kan? Bagaimana perputaran malam dan siang? Maka oleh sebab itu ulama menyebutkan sesuatu yang sudah biasa dialami manusia, nuzi'a minhul ibrah. Sedikit orang bisa mengambil ibrah di situ. Ya kan? Makanya seperti umpamanya masalah lidah dan sebagainya, banyak anggota badan kita ciptaan Allah yang luar biasa yang di alam ini kita saksikan, tapi lewat saja begitu. Ya, lewat tanpa pernah kita tadabbur dan tidak bisa mengambil ilmu dan manfaat dari itu. Karena dia sudah menjadi alam nyata. Jadi nggak heran lagi dia, matahari ya biasa. Coba kalau disebutkan sekarang tentang cerita begitu, ada suatu benda ya panas sekali, besar sekali. Setiap pagi terbit, kalau malam dia terbenam. Benda apa kata kamu ini? Ya kan? Kalau seandainya dia tidak terbayang oleh matahari. Nah, oleh sebab itu kalau kita dia dilihat, wah itu dia biasa dia jadinya. Nah, oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingin menguji orang-orang dengan imannya dengan yang gaib. Karena sesuatu yang nyata sama orang kafir dan mukmin percaya. Ya. Adakah orang kafir mengingkari matahari itu? Padahal tapi dia mendapat hidayah enggak melalui matahari? Enggak, malah menyembah matahari malah dia. Tapi enggak dapat hidayah dia. Subhanallah, kalau dipikirkan, ini siapa yang ciptakan ya lampu besar ini sejak dulu enggak pernah padam-padam, enggak pernah kurang BBM. Cukup satu nerangi semua dunia. Enggak pernah mikir dia. Enggak terbayang oleh dia kekuasaan Allah yang luar biasa itu. Nah, dan banyak lagi peristiwa-peristiwa lain yang tidak mungkin kita ya di alam ini, yang mana baik yang kecil maupun besar. Oleh sebab itu disebutkan oleh Ibnu Qayyim yang sering dinukil Ibnu Qayyim apa? Inna lahu fi kulli syai'in ayatun tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu yang ada di bumi ini adalah bukti bahwa Allah itu Maha Esa. Bahwa Allah itu Maha Esa. Kalau orang-orang mau memikirkan, maka terdapat juga banyak ayat yang menyuruhkan kita untuk tadabbur terhadap ayat-ayat Allah al-kauniyah. Kemudian wa idza syaa Allah yutli ala dzalika ba'd ibadi atla'ahu wa ghayyabahu an ghairihi. Jika Allah menghendaki untuk melihatkan hal itu terhadap sebagian hambanya, Allah memperlihatkan sebagian hambanya itu dan tidak mengetahui dan tidak dilihat oleh yang lain. Lah, siapa yang bisa beri contoh? Kalau dari segi kebaikan, para anbiya seperti Rasulullah SAW melihat malaikat enggak? Bicara dengan malaikat enggak? Sahabat melihat malaikat enggak? Enggak melihat. Sekarang aja banyak orang kesurupan. Tutup sepulan, ya ada nunjuk dia, ada jin yang ditunjuk oleh dia. Enggak ada yang lihat di sampingnya. Dia sendiri tahu, ngelihat dia jin. Banyak peristiwa seperti itu. Alam-alam sekarang ini kan banyak. Padahal jin sekarang sudah banyak muncul ke manusia kan. Bisa kita lihat, dia melihat, kita nggak bisa melihat.
Saya tahu ini ada orang ikuti saya terus ini. Bisa dia dilihat. Ada tergantung orang-orang yang ya Allah ingin melihatkan pada sebulan, tidak ingin melihatkan pada sebulan. Itu bukti. Jadi dia melihat ini ada seperti kalau peristiwa wahyu umpamanya Rasulullah SAW melihat. Rasulullah SAW melihat dan Jibril langsung. Ya, tapi para sahabat yang ada di sekitar Nabi SAW nggak melihat. Demikian pula orang yang kesurupan atau orang-orang yang memiliki jin, dia bisa bicara dengan jin. Seperti dukun ketika ada orang datang kepadanya. Itu langsung bicara dia, kami dia bicara dengan jin, ngelihat jinnya atau semacam dia. Ya kan? Tapi orang lain nggak lihat. Nah itu sudah Allah Subhanahu Wa Taala ingin melihatkan kepada hamba tidak melihat semua. Dan demikian apalagi kita bicara masalah mujizat anbiya. Seperti Rasulullah ketika sholat, ini dia mau menangkap setan, ya. Ikuti Rasulullah SAW juga ketika sholat diperlihatkan kepadanya surga dan neraka. Nah ini sahabat lain nggak melihat. Itu Allah ingin memperlihatkan kepada sebagian hambanya dan tidak kepada yang lainnya. Dan peristiwa-peristiwa ini sangat banyak bagi orang-orang beriman ketika Rasulullah SAW Isra Mi'raj, ketika orang kafir Quraisy ingin bertanya kepada tentang sifat Baitul Maqdis, ini urtija alai ba'da awsafihi, kata Rasulullah SAW. Saya ragu-ragu sedikit tentang bagaimana ciri-ciri Baitul Maqdis. Datang Jibril memperlihatkan mengangkat Baitul Maqdis kepada Rasulullah SAW, ini kelihatan. Sahabat lain nggak kelihatan, orang kafir Quraisy nggak kelihatan. Dan banyak hal-hal di dunia ini, ya, orang yang melihat tetapi orang lain tidak melihatnya. Kemudian, walau atla Allah ala dzalikal ibad kullahum lazalat hikmatu taklif wal iman bil gaib. Jadi kalau seandainya Allah memperlihatkan kepada semua hambanya peristiwa-peristiwa itu, baik peristiwa yang alami para anbiya, ya, mukjizat-mukjizat mereka, lazalatul hikmah, hilang hikmah, ya, hikmah dari adanya perintah-perintah agama ini dan beriman dengan yang hilang hikmah dari perintah takut pada surga, adanya neraka dan seterusnya. Hilang hikmah dari perintah-perintah agama ini, ya, dan juga hilangnya hikmah beriman kepada yang gaib. Walamma tadafana an-nasu kama fi sahih. Ini tentulah manusia tidak akan dikubur, ya. Wala tadafana an-nas. Tentulah manusia tidak akan saling menguburkan. Ya. Tadafana maksudnya apa? Enggak mau menguburkan orang lain. Ya, takut kalau melihat azab kubur. Maka kata Rasulullah SAW, tadafana itu binanya apa? Tajalasa. Kalau tajalasa aslinya apa maksudnya? Saling mempersilakan duduk. Itu dalam ilmu sharaf, itu gunanya mempelajari sharaf itu. Ya. Kalau mempersilakan duduk, apa fiilnya? Ajlasa. Ajlasa Muhammad dan Amran. Muhammad mempersilakan si Ammar untuk duduk. Ajlasa. Ajlasahu. Bukan berarti didudukkan yang begini, enggak. Persilakan duduk. Nah, itu pentingnya ilmu saraf. Tadafa'a, tajalasa, artinya saling mempersilakan duduk. Kalau tadafanan nas, artinya tidak saling menguburkan. Nah, kama fi sahih, sebenarnya terdapat dalam sahih, yaitu ini di sahih Muslim. Rasulullah SAW bersabda, laula an tadafanu la da'autullah yusmi'akum min adabil qabr ma asma'u. Kalau bukanlah kalian untuk disuruh saling menguburkan, sungguhnya aku akan doa kepada Allah, meminta kepada Allah untuk mendengarkan kepada kalian tentang azab kubur. Ya, semana yang aku dengar. Jadi, kalau seandainya saya kira kita ini mendengar azab kubur, saya kira nggak akan pernah mau makan ini, nggak lezat makannya. Kenapa? Di belakangnya ada orang kubur. Dia teriak, waduh tidur saya nggak nyenyak. Kenapa? Banyak orang teriak-teriak dalam kubur. Mengganggu enggak? Sangat mengganggu. Nggak akan berjalan kehidupan di dunia ini, nggak akan berjalan. Orang pasti pada stres semua. Kenapa? Dengar orang teriak-teriak, saya juga akan mau ke situ itu. Ini belum tahu nih besok apa pagi ini nggak tidur dia, nggak akan enak makannya, nggak akan bisa bekerja manusia. Subhanallah, ini hikmahnya. Kalau seandainya didengarkan azab kubur itu kepada ahli dunia, mata na'amu, nggak akan bisa merasakan nikmat dunia ini, nggak akan bisa. Ya, stres semua, ya, pada menunggu ini semua nih, nunggu giliran untuk teriak-teriak di kuburan. Begitu. Ini hikmah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah tidak memperdengarkan. Coba sekarang ini, kalau seandainya saya katakan kepada antum, kalau kita dengar, kita mengetahui azab kubur, wah nggak bisa tidur kita sekeliling ini. Kan di belakangnya ada kuburan. Teriak ada yang kena azab semacam, ya kan? Gimana kira-kira?
Jelas sebab itu Allah SWT hikmah. Allah sembunyikan dari makhluk sebagian makhluknya. Jadi wala makana hadil hikmatu muntafiya fi haqqil bahaim, tetapi hikmah ini enggak ada gunanya bagi bahaim, yakni tidak bermanfaat hikmah untuk tidak didengarkan. Makanya oleh sebab itu binatang bisa mendengar azab kubur. Binatang, ya, tapi jin dan manusia enggak dengar. Tapi kalau binatang dengar azab kubur. Walin nasi fi soal munkar wa nakir. Ini yang kemarin sempat kita singgung, bagaimana perbedaan pendapat tentang soal munkar dan nakir. Ini bukan adab kubur dan naim kubur ya, tapi tentang apa? Fitnatul kubur, yaitu pertanyaan di alam kubur. Hal wa khas bi hadil ummah amla? Apakah pertanyaan itu khusus untuk umat ini atau tidak? Salah satu akwalin, ada 3 pendapat. Yang salis tawakkuf. Nah, kenapa disebutkan pendapat yang ketiganya? Kedua, pertama dan kedua enggak ada. Asal tawakuf katanya. Nah, mana pendapat pertama dan kedua? Ini sudah isyarat tadi jelas dia tanyakan. Jadi manusia dalam masalah pertanyaan munkar dan nakir itu, ya, apakah dia khusus untuk umat ini atau tidak? Salah satu akwal, ada 3 pendapat. Asalis at-tawakkuf. Pendapat yang ketiga adalah tawakuf, tidak menjawab, tidak memastikan khusus atau tidak khusus bagi umat ini. Artinya mana pendapat pertama dan kedua? Pendapat pertama dan kedua mengatakan tidak khusus, pendapat kedua menyatakan khusus. Itu jelas. Ini sistem memahami kalimat ulama. Nanti kita bingung mana pendapat kedua dan ketiga, kedua pertama enggak ada. Ya kan? Itu sistem ringkas. Itu yang namanya balaghah dalam kalam. Maka kalau antum lihat kisah Ashabul Kahfi, itu kan disebutkan. Itu orang yang cerdas, orang-orang yang bisa biasa membaca, orang apa? Bisa langsung dia. Arti 3 pendapat. Pendapat pertama apa? Mengatakan khusus untuk umat ini. Pendapat kedua menyatakan tidak khusus untuk umat ini. Pendapat ketiga tidak memutuskan apakah khusus atau tidaknya. Jelas pendapatnya. Ini 3 pendapat. Wa qaul jamaah. Jadi pendapat yang tawakkuf ini pendapat jamaah. Jadi kebanyakan ulama salaf. Di antara mereka adalah Abu Umar, ya, Ibnu Abdul Bar, di kalangan ulama Maliki, yang memiliki kitab apa? At-Tamhid wal Istidkar, dan kitab apa? Kitab lain. Jami' Ulum, bukan. Al-Bayan fi Fadl Ilmi, Al-Bayan fi Fadl Ilmi, ya. Al-Jami' fi Bayan Fadl Ilmi. Ini memiliki kitab yang beliau ini tentang, kemudian banyak lagi kitab-kitab yang lain. Beliau ini adalah seorang ulama dari kalangan madhab Malikiyah. Faqala, maka dia mengatakan wa fi hadis Zaid bin Thabit an Nabi SAW, dalam hadis Zaid bin Thabit yang diwakilkan dari Nabi SAW, ana qala, ini bahwa Nabi SAW bersabda, in hadil ummah tubtala fi kuburiha, bahwa sungguhnya umat ini tubtala apa semuanya? Diuji di dalam kuburnya. Jadi diuji dengan pertanyaan, ya. Minhum man yarwihi tus'al. Dalam riwayat lain ada rawi menyebut di riwayat dengan lafaz tus'al, ditanya, ya. Wala hada alladhi yahtamil atau yuhtamal an takuna hadhihi ummah qad khussat bidzalik. Ini maka menurut lafaz ini, yakni in hadhil ummah, ini yang syahid dalam hadis maksudnya, lafaz ini berkemungkinan bisa diambil, bisa dipahami darinya bahwa masalah soal munkar dan nakir itu khusus untuk umat ini. Wa hadza amrun la yuqta alaihi, kata Ibnu Abdul, tapi tidak bisa dipastikan. Ibnu Abdul mengatakan ini tidak bisa dipastikan, la yuqta alaihi. Wa ada mengikhtisas. Kemudian dia sebutkan juga, tapi zahirnya, ya, kayaknya katanya adalah tidak khusus. Wallahu alam. Jadi kan tidak memutuskan dia dan tidak mengatakan. Malah katanya zahir hadis ini kayaknya khusus untuk umat ini, karena dia katakan inna hazil ummah, ya, tus'al atau tubtala. Tetapi katanya wa dha amrun la yuqta, tapi enggak bisa nih dipastikan memang apakah begitu. Ini wa yadhar adam al-ikhtisas. Kemudian juga disebut